Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Tanggamus mengungkapkan hingga saat ini baru 60 pekon dari 299 pekon yang menyetorkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap kedua sebagai syarat pencairan dana desa Kabupaten Tanggamus untuk tahap ketiga. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pekon Syaifuddin mengatakan, persyaratan digelontorkannya dana desa tahun 2020 yang bersumber dari pusat yaitu sebesar 20% dan minimal 70% dari jumlah pokon yang ada di Kabupaten Tanggamus harus sudah menyetorkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Menurutnya, diperkirakan dana desa tersebut dapat dicairkan di akhir November. Namun, untuk anggaran dana pekon ADP, menurutnya tidak ada masalah dan saat ini sudah dilakukan proses pencairan. Diketahui alokasi penerimaan anggaran dana desa untuk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 meningkat menjadi 387,5 miliar dibanding tahun 2019 sebesar 382 miliar. Putusan besaran dana desa tersebut telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Perbuk tentang dana desa 2020 tentang kenaikan anggaran dana tersebut dari anggaran dan pekon bagi hasil, retribusi dan bagi hasil pajak. Sedangkan anggaran dana desa murni dari pusat masih sama dengan tahun lalu, yaitu 293,682 miliar. Kalau target kita di akhir bulan November ini, tapi kita juga nggak bisa menentukan itu karena tergantung dari laporan yang disampaikan pekon. Karena syaratnya kan untuk disalurkan tahap ketiga itu salah satunya laporan realisasi penggunaan dana desa sampai dengan tahap 2. Kemudian laporan pencegahan stunting, terus kemudian laporan pelaksanaan BLT. Nah, 3 syarat itu harus dipenuhi oleh pekon. Maka kita tinggal tunggu pekon. Kalau memang mereka cepat menyampaikan syarat-syarat itu, secepatnya juga kita salurkan untuk tahap ketiga. Untuk sampai sekarang sudah berapa pekon yang mengajukan? Yang sudah masuk ke kita laporan realisasinya baru 60 pekon dari 299 pekon sampai per hari ini. Kalau harapan saya sih pekon-pekon itu segera untuk menyampaikan, karena memang dana ini sudah lama disalurkan ke pekon. Jadi untuk supaya tata kelola ini terjadwal dengan benar, tepat waktu, sebaiknya segera mereka menyampaikan laporan-laporan itu untuk segera disalurkan tahap ketiga, karena ke depan ini PR pekon itu pekerjaannya luar biasa banyak. Mereka akan nyusun RKP untuk 2021, kemudian APBDes untuk 2021, kemudian laporan realisasi penggunaan dana desa sampai dengan akhir tahun. Sementara di akhir tahun, seperti yang kita ketahui, Pemda ini sudah berencana untuk melakukan pilkakon. Dari kita yang harus kita ketahui bahwa dari 299 itu 220 pekon melakukan pilkakon serentak. Jadi mungkin ke sana ada kaitannya nanti. Kalau mereka mulur ini, mereka jadi nggak fokus lagi terhadap berbenturan pekerjaan. Karena jelas mereka secara tidak langsung pun pasti terlibat, walaupun mereka bukan panitia pilkakon, pasti terlibat di dalam kegiatan itu. Maka kalau harapan saya sih terkait laporan, dokumen lain-lainnya itu bisa diselesaikan oleh pekon di bulan November ini. Jangan sampai melewati dari bulan November. Itu yang paling penting kalau saya. Kalau sudah ini bisa langsung dicairkan ya? Bisa langsung kita selesaikan. Artinya di 2020 ini kita di 2 November ini selesai. Kemudian di Desember itu karena kita kalau nggak salah 11 hari kita libur itu di akhir bulan Desember. Jadi setengah bulan spernya di bulan Desember itu kita persiapan untuk menyambut 2021. Jadi nggak lagi kita mikirkan PR-PR yang 2020. Harapan saya gitu. Jadi November ini insya Allah harus selesai semua. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov,
Sabure TV melaporkan.